Kami dari peserta CPNS Latsar Angkatan 58, kelompok 4. Di sini kami akan membahas isu kontemporer terkait apa saja yang terjadi di dunia pendidikan. Isu yang kami pilih yaitu materi tentang kebijakan Menteri mengenai MBKM dan bagaimana implementasinya dalam perguruan tinggi. Pada 24 Januari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Salah satunya dengan kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Dari 8 semester itu, kami sebagai kementerian membijakkan untuk perguruan tinggi memberikan hak 3 semester dari 8 semester itu bisa diambil di luar prodi. Ini hanya opsinya untuk mahasiswa, tapi adalah suatu kewajiban bagi perguruan tinggi untuk memberikan opsi tersebut. Bagaimana cara perguruan tinggi menyikapi kebijakan tersebut dan bagaimana juga implementasinya dalam perguruan tinggi. Berikut kami rangkum hasil wawancara kami bersama narasumber. Untuk MBKM sendiri, apakah sudah berjalan, Bu, untuk di tempat Ibu? Mungkin tidak sepenuhnya ya, belum berjalan sepenuhnya. Merdeka Belajar yang saya ambil itu masih dalam bentuk project based learning gitu. Jadi dia masih PBL, ini project based learning. Jadi semua project itu semuanya tanggung jawab mahasiswa. Bagaimana menurut Ibu untuk pengembangan MBKM sendiri di Universitas Palangkaraya tempat Ibu mengajar? Selama saya bekerja di sini, MBKM ini adalah sesuatu yang baru ya. Sebenarnya bukan hanya untuk UPR, tapi saya kira seluruh Indonesia itu hal yang baru, sistem yang baru. Jadi menurut pengamatan saya, selama kurang lebih 1,5 tahun di sini, UPR mencoba menyesuaikan diri dengan sistem MBKM dengan berbagai kendala ataupun kekurangan yang kita miliki. Kalau menurut saya, Pak, MBKM ini masih sekelumit yang kita kerjakan. Program ini dijalankan dan seperti umumnya, penerapan suatu perubahan besar terdapat beberapa kendala. Apa saja kendala penerapan MBKM? Gak tahu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pernah dengar? Pernah dengar? Tahu nggak sedikit tentang program itu? Belum tahu. Belum tahu sama sekali ya? Kurang tahu. Pernah dengar Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Pernah tahu. Yaitu kemerdekaan seorang pelajar, selama mahasiswa atau pelajar untuk sebuah pendidikan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pernah dengar? Pernah dengar? Kalau setahu saya dulu kami juga sempat ada tawaran magang kayak gitu dari kampus Merdeka, terus untuk yang pertukaran pelajar antar universitas juga ada di situ. Oke, berarti tahu ya? Pernah nggak? Teman ada yang ikut itu nggak? Ada, saya juga sempat pernah ikut yang magangnya. Sebenarnya betul apa kata Sadun tadi sudah ada dilaksanakan sosialisasi secara offline mengenai program MBKM. Tetapi bagi kami mahasiswa baru, mungkin ada sebagian yang ketinggalan informasi sehingga tidak mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut, sehingga tidak mengetahui dan tidak dapat mengikuti. Dan saya sendiri itu tahu sebenarnya MBKM, cuman rentang waktunya itu sudah terlalu mepet. Dan sesuatu pengetahuan saya untuk mengikuti MBKM itu ada banyak persyaratan atau kualifikasi supaya kita bisa lolos dan mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian ditambah lagi, saya sulit untuk menemukan mata kuliah atau hal-hal yang ingin saya ikuti di MBKM tersebut karena sosialisasinya sendiri itu belum dilakukan secara spesifik. Karena ini kebijakan baru, mungkin perlu sosialisasi. Pemahaman dan persepsi masing-masing pelaksana, baik itu dosen, mungkin tenaga pendidikan dan mahasiswa itu sendiri masih awam terkait program ini. Kendala lain mungkin ketika interpretasi setiap perguruan tinggi, baik
swasta ataupun negeri, kemudian mau diadopsi oleh perguruan tinggi lain yang mungkin berbeda dalam pelaksanaannya. Dari jam pengajarannya, jadi kalau kita butuh Merdeka Belajar, anak mahasiswa itu kan butuh dalam waktu yang lama, dalam satu hari. Sementara dalam satu hari itu dia ada beberapa mata kuliah. Oh iya benar. Jadi contoh saya itu hanya 3 jam, 3 jam perkuliahan. Setelah itu dia harus masuk. Sementara untuk menyelesaikan atau mencari proyek di luar atau mencari seumpamanya mencari mitra, itu dia butuhkan waktu lebih dari jam mata pelajaran saya. Salah satu kendala itu adalah kita harus menyesuaikan lagi kurikulum yang ada, menyesuaikan dengan kurikulum MBKM. Bahwa akan merubah lagi jam pembelajaran seperti harapan MBKM itu kan dia lebih fleksibel gitu ya, tidak terpaku lagi seperti yang ada sekarang ini. Waktu pelaksanaannya. Jadi semakin banyak mahasiswa kita, kemudian pilihan atau penawaran MBKM dari luar juga semakin banyak, itu menyebabkan susahnya dalam memilih jadwal, penentuan jadwal. Jadi mahasiswa ini kadang-kadang dengan mata kuliah wajib yang ada di prodi sendiri, dia itu kesulitan. Kemudian yang kedua, mata kuliah yang berkaitan dengan praktek atau magang di luar. Karena misalnya magang di luar itu menurut MBKM itu kan harus full 6 bulan. Sementara di UPR sendiri itu belum ada mekanisme resmi yang mengatur. Solusi terhadap kendala implikasi MBKM. Yang pertama adalah sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa terkait program MBKM. Yang kedua, pengarahan dan pembinaan perubahan kurikulum terkait MBKM. Dan yang ketiga adalah peraturan yang lebih jelas terkait konversi nilai dari kegiatan berbasis MBKM.